Oke, Ibu kirim link presensi ada di room chat ya, adik-adik bisa diisi dulu untuk presensinya hari ini. Sambil menunggu teman-temannya yang lain, udah jam 9 lebih ya. Kita mulai terlebih dahulu bagaimana? Adik-adik masih stay di depan kamera kan? Mungkin bisa kameranya dinyalakan biar Ibu tahu wajahnya yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Apa cantik semua ini? Nah, Masya Allah cantiknya. Kita mulai saja ya adik-adik. Sambil nunggu teman-temannya yang mau masuk nanti disuruh masuk aja ke ini. Ada kesulitan nggak masuk ke link Zoom-nya? Masuk Zoom-nya nggak? Kalau kesulitan masuknya kan biar tahu, soalnya ini cuman berberapa? Ber-10 anak ya? Dari ber-32 anak. Yang teman-temannya yang lain gimana? Apa masih pada tidur? Suara Ibu jelas kan, Dek? Jelas, Bu. Ya udah, karena ini udah jam 9:11 ya. Tadi ketentuannya jam 9:10 kita mulai. Biar nanti kalau adik-adik yang mau vaksin juga, yang vaksin kedua bisa langsung cus pergi ya. Jadi kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas ya, Dek? Iya. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya di Jelas, sini? Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau adik-adik semuanya berada dalam keadaan sehat. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan bimbingan kelas yang akan Ibu sampaikan nanti meskipun dalam keadaan daring ya. Nanti teman-temannya yang mau masuk bisa dikabarin lagi, soalnya ini baru bersedikit ya. Tolong di japri di grup, mau di japri mau di grup, dibilangin yuk ikut bimbingan klasikal sama Ibu gitu. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Ketua kelasnya ada atau enggak ada? Enggak ada ya? Ya sudah, kalau gitu di Heiji saja. Ada? Nggak ada, Bu. Di Muhammad Zaki? Oh, enggak ada. Oke, karena Dek Muhammad Zaki sudah menunjukkan suaranya nih ya. Sekarang Dek Muhammad Zaki monggo untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Untuk mengawali Tunjukkan. kegiatan matematika, berdoa mulai. Berdoa saya. Iya, terima kasih Dek Muhammad Zaki. Panggilannya siapa, Dek? Zaki. Oke, terima kasih Dek Zaki. Nah, selanjutnya nih, Ibu mau tanya. Kira-kira adik-adik udah kenal belum sih sama Ibu? Kemarin udah perkenalan di WhatsApp grup ya. Tapi mau ngetes nih, udah kenal belum kira-kira sama Ibu? Sudah. Sudah, Deji sudah. Ada yang lain? Sudah. Sudah. Siapa? Ayo coba namanya. Nama Ibu siapa, ayo? Retno. Hari. Iya, good. Baca ini Dek Zaki pasti. Tapi teman-teman yang lain kok ini masih pada diem-diem aja ya? Masih ngantuk apa ya?
Yuk bangun dulu, yuk bangun dulu. Bisa dibuka kameranya biar Ibu tahu wajahnya yang cantik-cantik dan tampan-tampan ya. Oke. Karena adik-adik udah kenal nih sama Ibu Retno, berarti nggak usah kenalan lagi ya, karena kemarin kan udah kenalan. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu nggak kita mau ngapain? Kita di room Zoom ini mau ngapain? Tadi kayaknya Ibu di awal udah bilang nih. Kita mau ngasih Bimbingan konseling. ya bimbingan konseling, lebih tepatnya bimbingan kelas ya. Kira-kira adik-adik sudah pernah melakukan bimbingan kelas belum? Sama Pak Pri kemarin sudah pernah? Belum kayaknya. Belum pernah. Kelas 7 8 belum pernah? Jadi sok tahu. Sudah pernah atau belum? Bisa dibuka kameranya adik-adik? Kayaknya belum, Bu. Oh, belum pernah. Berarti belum tahu ya apa itu bimbingan kelas? Belum. Ya, jadi bimbingan kelas itu salah satu program dari BK yang dirancang dengan melakukan pertemuan tatap muka seperti ini. Karena kita dalam keadaan daring, jadi tatap mukanya melalui Zoom gitu ya. Nah, dalam bimbingan kelas ini, yang namanya bimbingan kelas berarti dilakukan dalam lingkup kelas seperti yang kita lakukan ini. Ini udah 13 anak ya, teman-teman yang lain yang mau gabung, suruh gabung aja ya. Nah, kemarin kan Ibu juga udah ngasih ini nih, ngasih sesuatu di apa ya, Google Classroom. Nah, kira-kira adik-adik sudah mengerjakan belum nih yang kemarin Ibu kasihkan di Google Classroom? Oke. Sudah dikerjakan individu atau kelompok? Mbak Bella belum? Lah, ayo Dek Afan, ayo. Nggak lihat Google Classroom pasti nih. Nggak ada temennya, Bu. Lah, kok nggak ada temennya? Diajak kerjasama nggak bisa, Bu. Aduh, siapa yang nggak bisa ini? Ayo, bilang sama Ibu siapa yang nggak bisa. Lagi. Oke, berarti kemarin udah ini ya, udah diskusi sama teman-teman kelompoknya. Udah ngirim jawabannya juga kan di Google Classroom kemarin? Ada beberapa yang sudah Ibu terima. Sudah. Perwakilan, Bu. Nah, ya perwakilan. Nah, sekarang kita bahas apa yang udah adik-adik kemarin diskusikan bersama teman-teman kelompok. Ibu izin share screen dulu ya. Oh iya, sebelum Ibu share screen, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak topik bimbingan kelas yang akan kita laksanakan hari ini? Kira-kira topiknya apa? Ayo. Pekerjaan, Zaki? Apa? Pekerjaan? profesi dan non-profesi. Oh, profesi dan non-profesi. Di Zaki profesi dan non-profesi. Teman-teman yang lain? Setuju sama Di Zaki atau ada opsi lain? Manut. Manut. Ya, terima kasih Di Zaki. Jadi, topik kita hari ini jenis profesi di dunia kerja. Sudah terlihat slide-nya, adik-adik? Sudah, Bu. Sudah. Ibu perbesar ya. Nah, karena tadi Ibu udah salam ya, jadi nggak usah salam lagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang jenis profesi di dunia kerja, seperti yang udah adik-adik kemarin pelajari bersama teman-teman kelompoknya. Ini kan ya kemarin yang dibahas sama teman-teman kelompok kan? Ibu juga mau bahas nih. Ya. Nah, sekarang dari hasil adik-adik diskusi kelompok, dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1, Ibu mau tanya, pekerjaan yang sebagai profesi itu apa aja? Dari kelompok 1 dulu. Jawaban. Apa, Bu? Yang kelompok 1 siapa? Yang kelompok 1? Saya. Yang pekerjaan. Apa yang pekerjaan sebagai profesi apa? Yang dari ini. Petani. Petani yang sebagai profesi.
Ya. Petani, terus apa lagi? Pejabat. Hah? Kok pejabat sih? Oh, bukan satpam, maaf. Ini loh, dari ini nih, dari ini. Emang di sini nggak ada petani deh, BTW, Dek. Ada ini pilot, pekerja konstruksi, hakim, peternak sapi, polisi, supir, guru, tentara, dokter, sama penulis buku. Anti profesi. Nah, dari ke-10 tadi, yang pekerjaan sebagai profesi itu apa? Yang dari kelompok 1? Kemarin pekerjaannya. Kemarin jawabannya apa? Belum kerjain, Bu. Yang lain, kelompok 1 yang lain? Kemarin kayak kelompok 1 udah ngirim deh. Ya udah, dari kelompok 2 dulu, wes. Dari kelompok 2. Pekerja sebagai profesi, pilot, tentara, dokter, guru, polisi, hakim, penulis buku. Pilot, tentara, Dokter, guru, dokter, hakim, polisi, penulis buku. Oke, yang pekerjaan non profesi? Peternak sapi, supir, pekerja konstruksi. Udah, itu aja ya. Ya, Oke, dari kelompok 3, ada tambahan yang berbeda? Dari kelompok 3, siapa yang mewakili? Nggak ada? Apa? Siapa tadi yang ngomong? Dek Zaki? Lambang, Bu, yang ngirim, Bu. Ya, tapi masa nggak ikut ngerjain? Berarti yang ngerjain di Lambang sendiri dong. Oh, Apa? Yang dari kelompok 3 jawabannya apa? Yang pekerjaan sebagai profesi. tunggu. Kayak mau naik bis dulu ya, tunggu ya. Pilot, hakim, polisi, Pilot, hakim, polisi ya, terus dokter, tentara, tentara. Yang pekerjaan non profesi? pekerja konstruksi, peternak sapi, penulis buku. Oke, penulis buku. Udah? Ya. Nah, yang kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang mewakili kelompok 4? Adakah yang beda? Halo, kelompok 4? Tidak ada? Oke, Ibu Steph ini ya. Jawabannya ya. Sekarang ke alasan kenapa adik-adik bisa menyebutkan pekerjaan itu sebagai profesi. Alasannya apa? Dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 alasannya apa? Memilih pekerjaan itu karena mencari uang. Oke. Pasar ekonomi. Yang alasan pekerjaan non profesi karena apa berarti? Kelompok 1? Ya ada. Kelompok 2. Kelompok 2, pekerjaan non profesi. Karena pekerjaan ini udah mengendalikan keterampilan khusus pada pekerjanya. yang non profesi atau yang profesi itu? Non. Non profesi berarti sudah mengendalikan keterampilan khusus. Kalau yang pekerjaan sebagai profesi? Karena pekerjaan ini mengendalikan keahlian khusus yang sudah didapatkan pada pekerja pada umumnya. Keahlian khusus yang didapatkan pekerja pada umumnya. Apa berarti perbedaannya? Sama-sama memiliki keahlian khusus.
Oke, kelompok 3. Apa alasannya memilih pekerjaan itu sebagai profesi? Karena Karena melakukan melakukan pekerjaan secara khusus dan tetap permanen. secara khusus dan tetap apa? Atau permanen. Oh, atau permanen. Kenapa pekerjaan itu non profesi? Alasannya apa? Karena dilakukan Karena dilakukan dengan keahlian khusus. dengan keahlian khusus. Oke. Kelompok terakhir? Alasannya apa? Kelompok 4? Karena profesi Karena profesi hilang suaranya. Oke. profesi pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Membutuhkan keterampilan terhadap suatu keahlian khusus ya. Ya, Bu. Kalau yang pekerjaan non profesi, Sesuatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. sip. Bergantung pada keahlian tertentu. Oke, Ibu save dulu jawaban dari teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut dulu ke materinya ya. Nih, kira-kira tadi kan adik-adik sudah menyebutkan ya beberapa alasannya. Luar biasa sekali Ibu, beri aplaus banget buat teman-teman semuanya yang udah mengerjakannya, kalian the best. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini ada perbedaan dari pekerjaan, profesi, jabatan, dan juga karir. Nah, ada yang mau ini membacakan pengertian dari pekerjaan? Boleh membantu Ibu? Siapa yang mau? Pekerjaan sekumpulan kedudukan posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Ya, jadi kalau pekerjaan itu sekumpulan kedudukan atau posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Sedangkan untuk profesi, pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Jadi, kalau pekerjaan itu kan lebih mengarah ke kedudukannya atau posisinya. Sedangkan untuk profesi, dia menuntut pendidikan keahlian intelektual. Jadi ada keahlian khusus yang harus dimiliki dan memiliki tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis itu seperti kode etik yang harus dipatuhi. Misalkan kalau dokter, kode etiknya adalah, ada yang tahu? Kode etiknya harus mengutamakan pasiennya. Apa Dik Zaki? Keselamatan pasien. Iya, benar banget. Terus yang ketiga ada jabatan. Kalau jabatan ini merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan antara satu dengan yang lain dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar dari beberapa tempat. Jadi kalau jabatan itu sama-sama memiliki kecakapan yang sama, tetapi ada tingkatannya seperti itu. Nah, yang terakhir ada karir. Karir itu suatu rangkaian pekerjaan atau jabatan dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dunia kerja. Jadi kalau karir itu lebih ke bagaimana ke depannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini kriteria pekerjaan sebagai profesi. Nah, kriteria ini yang dijadikan adik-adik berpedoman tadi menjawab alasan kenapa sih ada pekerjaan sebagai profesi dan ada pekerjaan sebagai non-profesi. Nah, ini kriterianya yang pertama memiliki keahlian khusus.
yang dinamakan pekerjaan sebagai profesi. Jadi dia memiliki keahlian khusus. Misalnya nih dokter, dia keahliannya apa? Ya tentang bidang kedokteran, bukan, dan itu didapatkan dari pendidikan yang memang sudah disiapkan untuk menjadi seorang dokter. Tuh. Terus yang kedua ada dipilih karena panggilan hidup. Jadi profesi itu karena panggilan hidup, bukan hanya tuntutan sebuah pekerjaan. Tuntutan sebuah pekerjaan tuh misalnya aku nggak punya uang nih, aku mau kerja apapun yang penting aku punya uang. Jadi itu tuntutan hidupnya, bukan panggilan hidup gitu ya. Terus yang ketiga ada memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, dilakukan untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikasi. Yang keenam, memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, mempunyai kode etik profesi. Yang kedelapan, mempunyai klien yang jelas. Yang kesembilan, adanya organisasi yang mengayomi. Dan yang terakhir, hubungan profesional dengan bidang-bidang yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Dek Siska, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada jenis-jenis profesi di masyarakat. Jadi, profesi di masyarakat itu terbagi menjadi beberapa jenis. Beberapa bidang ya. Yang pertama ada bidang ketenaga ahlian dan teknis. Contohnya itu nih, seperti ilmu alam dan fisika, teknik struktur bangunan, hukum, kesehatan, agama, pendidikan, sastra, seni, dan olahraga. Terus ada juga profesi di bidang tata laksanaan dan pengelolaan. Yang contohnya itu dari pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti itu. Terus ada profesi dalam bidang ketatausahaan, yaitu ada penata buku dan kasir, pengatur transportasi dan komunikasi, pekerja dinas, terus telegraf dan telepon. Terus ada profesi dalam bidang perdagangan. Ini ada manajer pemasaran, penjualan, dan pemberian barang. Terus ada profesi dalam bidang jasa. Profesi dalam bidang jasa itu ada konsultan, pelayan hotel, tukang cukur, dan lain-lain. Oke, adakah pertanyaan? Sudah cukup? Bisa dipahami? Bisa? Ibu balik lagi ke atas nih. Nah, kira-kira jawaban dari adik-adik ini. Tadi yang berpatokan dari ini ya. Mana? Nih, dari kriteria pekerjaan sebagai profesi. Untuk menentukan pekerjaan itu profesi atau non-profesi, ada kriterianya. Ada 10 kriteria ini. Balik ke atas. Nih. Nah, kira-kira pilot itu masuk dalam pekerjaan sebagai profesi atau non-profesi? Profesi. Profesi. Tentara? Profesi. Guru? Profesi. Hakim? Dokter? Profesi. Profesi. Hakim? Profesi. Polisi? Profesi. Penulis buku? Profesi. Oke, tadi di macam-macam yang di masyarakat itu memang masuk dalam profesi ya. Tapi penulis buku ini, kalau pekerjaan sebagai profesi itu dia memiliki kode etik dan juga organisasi yang mengayominya. Dalam penulis buku itu dia tidak punya kedua itu. Jadi ini masuknya di sini, pekerjaan non profesi. Kalau peternak sapi masuknya di pekerjaan Non-profesi. non profesi. Supir? Non. Pekerja konstruksi? Non. Non profesi. Good point. Berarti teman-teman udah paham ya. Sekarang lanjut ke alasan kenapa pekerjaan itu sebagai profesi dan pekerjaan non profesi.
Kira-kira yang benar yang mana nih? Tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang menjelaskan. Ibu, ini ya. Ibu kasih ini. Kira-kira alasan mana yang benar? Pekerjaan sebagai profesi. Tadi udah dikasih tahu ciri-cirinya. Ayo. Berarti yang benar? Dilakukan dengan keahlian khusus. Dilakukan dengan keahlian khusus atau membutuhkan keahlian khusus. Dan dilakukan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat. Nah, untuk pekerjaan non profesi berarti ini masuknya itu yang suatu kegiatan yang bergantung bukan pada keahlian tertentu. Jadi dia bisa mengerjakannya tanpa harus pendidikan dulu, tanpa harus mempelajari bertahun-tahun terlebih dahulu. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, Bisa? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Any question? No? Tidak, Bu. Nggak ada? Oke, terima kasih. Udah selesai, ye. Tapi bohong. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan ya? Tadi Ya, udah isi link presensi semuanya? ya. Dah, oke. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu mau ngasih project nih buat adik-adik semuanya. Projectnya adalah, ini dia. Nah, jadi adik-adik setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan topik mengenal jenis profesi di dunia kerja, adik-adik nanti membuat video sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin adik-adik mau buat terserah seperti apa, mau lewat TikTok boleh, Instagram boleh, apapun aplikasi apapun sekreatifnya adik-adik dengan durasi 1-2 menit. Jadi videonya nanti menjelaskan bahwa adik-adik sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan topik ini dan apa-apa aja yang sudah didapatkan dari layanan klasikal ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Ulang, Ibu, ulang, Bu, ulang. Yang ingin ditanyakan dari DHJ apa? Ulang, tadi suruh apa? Suruh ini buat video. Videonya itu tentang apa yang sudah adik-adik dapatkan dari layanan bimbingan klasikal ini. Dengan durasi 1-2 menit. Berarti menjelaskan kayak gitu, Bu. Nggak menjelaskan. Ya menjelaskan sih, tapi menjelaskan apa yang sudah didapatkan. Misalnya gini, Ibu contohkan ya. Bentar ya, Dek Zaki. Ibu contohkan dulu. Ibu contohkan misalkan gini. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Retnosari, gitu kan. Saya sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan Bu Retno, dengan tema mengenal jenis profesi di dunia kerja. Dari layanan bimbingan klasikal yang sudah saya dapatkan, saya mendapatkan beberapa hal, diantaranya tadi pekerjaan sebagai profesi adalah ini, pekerjaan non profesi ini, kayak gitu. Terus nanti dibuat sekreatif mungkin, mau pakai TikTok boleh, mau pakai IG boleh, terserah adik-adiknya aja mau seperti apa dengan durasi 1-2 menit gitu. Bisa dipahami atau masih bingung? Berarti apa itu Mempresentasikan. Nah, ulang. Bisa dibilang seperti itu, tapi lebih ringkas aja, soalnya 1-2 menit aja. Oke? DJ ada yang tanya. Oke. Dek Zaki, silahkan. Wajib enggak, Bu? Wajib nanti teman-teman semuanya wajib buat. Teman-teman yang nggak ikut pun wajib buat. Dan ini, Ibu ada door prize untuk dua anak yang videonya keren, videonya the best. 1 putra, 1 putri. Nanti Ibu kasih door prize yang videonya bagus. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Hadiahnya apa, Bu?
Nggak boleh tahu dulu. Takok murah Rahasia. mutu. Itu rahasia. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dari proyeknya kita? Sudah paham? Nanti Ibu akan kirimkan link untuk mengumpulkan videonya. Nah, ini Ibu kirimkan link evaluasi kegiatan kita hari ini. Mohon diisi ya, adik-adik. Ada di room chat. Tugasnya Sudah. dikasih di rumah aja, Bu. Gimana, Dizaki? Di kelas. Putus-putus suaranya. Halo? Yang Di proyek tadi tugasnya ditaruh kelas rumah aja. Oh, di classroom aja. Enggak, nanti ditaruh di ini, di apa? Di Google Drive. Nanti Ibu kirimkan linknya. Atau kalau mau di classroom juga nggak apa-apa. Nanti buat Ibu buatkan roomnya ya. Yang Ibu kirim di room chat itu bisa diisi ya, adik-adik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Tidak, Bu. Ya ada, sudah cukup jelas? Oke. Kalau jelas Ibu akan mengakhiri, tapi sebelum diakhiri kita foto dulu yuk, bareng-bareng yuk. Kameranya dinyalain dulu, kita foto dulu bareng-bareng. Yuk, yuk, yuk. Nah, lagi ini kan kelihatan cantiknya, gantengnya. Oke, terima kasih Dek Heiji, Dek Zaki, Dek siapa ini? Arifta Putri, Dek Siska. Ayo, teman-teman yang lain. Kita foto dulu. Udah? Udah? Nggak ada yang mau on lagi? Oke, lanjut yuk. Yang lain yuk. Udah? Oke. Boleh pose yang secakep mungkin? Ibu hitung. 1, 2, 1, 2, 3. Senyum dulu, cheese. 1, 2. Dek Farel nggak kelihatan ya mukanya ya, hitam ya. 1, 2. Oke, udah ya. Baik, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah bersedia untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Nah, untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tadi yang mimpin doa siapa ya? Yang di awal ya? Zaki. Nah, Adik Zaki bisa pimpin doanya lagi untuk penutupan, silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Selamat bervaksin ya, dan selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Semoga selalu sehat. Ibu end meeting ya.